Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis tafsir surat Yusuf terakhir di ayat 35, dan hari ini masuk ayat 36, babak baru kehidupan Nabi Yusuf dari hidup di istana kemudian mendekam di penjara. Berarti ini babak ketiga. Babak pertama hidup bersama keluarga, bapaknya, ibunya, saudaranya. Babak kedua akhirnya dijual, kemudian tinggal di istana. Babak ketiga berada di penjara. Firman Allah di ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Ayat 36, dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami berdua memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ada 6 permasalahan yang harus kita selesaikan di ayat 36. Yang pertama, as-sijna, penjara. Dari sini berarti penjara sudah ada semenjak zaman Nabi Yusuf. Nah, sekarang dalam dunia hukum pidana atau perdata, apakah dikenal penjara? Jawabannya iya. Tapi penjara itu digunakan, diberlakukan untuk menahan pelaku hingga pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan syar'i, bukan penjara kemudian merubah hukum Islam atau hukum syar'i. Kalau di Indonesia kan harusnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, pembunuh itu dikisos. Tapi begitu ada penjara, kisosnya hilang, yang ada adalah penjara. Yang benar, si terdakwa di penjara sambil menunggu proses persidangan atau proses barangkali lobi-lobi kekeluargaan, kalau sudah jelas dikeluarkan dari penjara hingga akhirnya kalau terbukti dia harus menghadapi hukum kisos, hukum asli. Nah, sekarang mana salah satu dalil bahwa penjara itu ada dalam Islam? Salah satunya di kitab Bulughul Maram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layyul wajidi yuhillu lahu irduhu wa ukubatuhu. Orang yang mengulur-ngulur pembayaran hutang padahal dia sudah punya uang untuk segera menyelesaikan utang piutangnya, dia tidak segera menyelesaikan, maka satu, namanya halal dicemarkan, disebarkan supaya tidak ada korban berikutnya. Misalnya saya punya teman dulu di pesantren, punya kebiasaan itu bertamu dari satu kota ke kota yang lain, yang ditemui para alumni, dan bukan biasanya selalu pinjam duit dan nilainya jutaan. Diselesaikan tidak
tidak ada satupun pinjaman yang dikembalikan. Nah, akhirnya karena sekarang ada medsos, kita sebarkan lewat medsos. Pokoknya kalau ada alumni namanya ini keluar tahun sekian, tolong kalau bertamu dan pinjam uang jangan diberi karena kurban sudah tidak terhitung. Berarti namanya boleh dicemarkan. Wa uqubatuhu, kalimat berikutnya, dan fisiknya boleh dihukum. Maksudnya apa? Fisiknya dimasukkan penjara sampai dia melunasi hutang piutangnya. Nah, berarti penjara dalam Islam itu ada, tapi tidak boleh merubah atau menggeser atau menghilangkan hukum syar'inya. Baik, as-sijna selesai, penjara. Kemudian fatayan, 2 anak muda. 2 kali kata-kata pemuda itu disebut, satu di surat Yusuf dan kedua di surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyebut penghuni gua, innahum fityatun. Kalau di sini fatayan, kalau di surat Al-Kahfi disebut dengan fityatun. Artinya sama-sama pemuda. Maka boleh bapak-bapak kalau memberi anak laki-laki diberi nama fata atau fityan, artinya muda. Kalau orang Jawa kan menyebutnya Joko. Nah, Joko itu anak muda, udah kakek-kakek tetap masih Joko, jejaka. Nah, bahasa Arabnya itu fata atau fityan atau fityah. Jadi banyak nama-nama ya sekuler lah itu bisa diislamkan. Seperti saya punya anak, harapannya nanti kaya, maka diberi nama Sugiharto. Itu sekuler, harapannya bagus, kaya. Tapi kalau sudah ngaji, saya namanya Sugiharto, saya tetap punya harapan anak saya kaya seperti saya, akhirnya diberi nama Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Itu kan lebih islami. Artinya anak saya kaya tapi tetap abdun, menghambakan diri kepada Allah. Nah, pemuda dalam lintas sejarah itu selalu menjadi pionir bagi perjuangan Islam. Saya beri contoh, Ali bin Abi Thalib itu kan masih kanak-kanak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah, bisa buka nggak, Bu Bun? Udah lama. Oh ya. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah meminta kepada Ali, tolong gantikan tempat tidurku. Ali disuruh tidur selimutan, sementara keluarlah Rasulullah bersama Abu Bakar. Berarti Ali masih dalam usia kanak-kanak, itu sudah harus berani mengambil resiko mati. Coba misalnya Pak Agus jadi buron, terus cucunya, tong kamu di sini ya pura-pura tidur biar dikira oleh musuh itu engkong kamu. Anak sekarang pasti nggak mau ikut, maunya kan ikut. Tapi Ali siap, akhirnya tidur berselimutan. Begitu para pengepung masuk, dibuka itu selimut, ternyata isinya Ali bin Abi Thalib. Berarti kecil-kecil sudah berani beresiko, siap menanggung resiko mati untuk menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Abdullah bin Abbas. Rasulullah meninggal dunia usianya masih tidak
belum sampai 10 tahun, berarti masih kanak-kanak. Tapi Abdullah bin Abbas sering tertidur di depan pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berharap Rasulullah keluar menyampaikan hadisnya, didengar langsung diriwayatkan. Karena Rasulullah tidak keluar-keluar, nunggu begitu lama sampai tertidur di depan pintu. Anak kecil sudah haus terhadap ilmu. Itulah anak muda. Nah, di sini anak muda tidak berprestasi tapi kesandung masalah, harus masuk ke dalam penjara. Ini kan bermasalah, patayan. Baik, kalimat kedua selesai. Kemudian kalimat ketiga, a'siru khamra. Aku bermimpi memeras anggur. Anggur kalau diperas ada dua kemungkinan. Satu dibuat coka, dua dibuat untuk khamar. Kalau dibuat khamar jelas haram. Tapi kalau dibuat untuk coka itu bagus. Coka salah satu minuman yang sangat dianjurkan dikonsumsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil udmi. Sarapan Rasulullah adalah roti. Rasulullah bertanya, teman roti mana? Maksudnya lauknya mana? Kalau kita kan teman roti itu meseseres, ada susu, ada coklat, kacang, blue band dan lain sebagainya. Ternyata oleh Rasulullah disodorkan coka. Roti dipegang, ditetesi coka, kemudian dimakan. Beliau bersabda, nikmal udumu al-khal. Sebaik-baik lauk teman roti adalah coka. Itu membuktikan bahwa coka itu biasa dikonsumsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan coka yang dari pasar, Bu. Cokanya dari toko-toko herbal atau apotik. Ada coka bagus, diantaranya coka apel, Tahesta itu bagus. Coka dicampur air, dicampur madu, masya Allah, itu bagus. Manfaatnya sangat banyak. Kenapa? Oh banyak. Produksi atau gimana? Oh iya, empek-empek, betul. Empek-empek itu pasti ada cokaknya, betul. Itu berarti masya Allah, Palembang sudah melaksanakan sunnah Rasul sejak zaman dahulu kala. Baik, coka, ya. Jadi kalau ada yang jualan empek-empek nggak ada coka, itu perlu dipertanyakan empek-empeknya. Baik, tapi ternyata makan langsung di TKP di sana dengan di sini beda. Betul, yang bikin orang di sini asli sana, tapi tetap rasanya beda. Baik, jadi ini si anggur diperas, satu menjadi coka, bagus, dianjurkan dikonsumsi, satu diperas untuk menjadi khamr. Nah, ada permasalahan. Anggur diperas, diproses menjadi khamr. Nah, ini kan berarti haram. Bagaimana kalau dilakukan ihalah? Ihalah ini diproses lagi, yang tadinya khamr berubah menjadi coka. Maka di kitab Bulughul Maram bab najis, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadu khallan. Rasulullah ditanya, apa hukum memproses khamr berubah menjadi coka? Beliau menjawab tidak boleh. Jadi yang benar, si anggur diperas langsung proses coka. Jangan belok dulu jadi khamr baru diproses lagi biar halal menjadi coka. Itulah yang disebut dengan ihalah. Baik. Masalah ketiga selesai. Yang masalah keempat, di sini ada burung. Jadi orang ini membawa roti, kemudian rotinya dipatok oleh burung.
Ternyata konotasinya negatif, orang ini akan keluar dari penjara untuk menghadapi eksekusi mati. Berarti mimpi ketemu burung dan dipatok itu tidak bagus. Tapi kalau kita buka banyak hadis, burung itu mendominasi lebih terkesan positif daripada negatifnya. Misalnya, ketika orang bekerja, yadkhulu al jannata rajulun afidatuhum mithlu afidatit thair, akan masuk ke dalam surga seorang laki-laki berkarakter burung, tagdu himason wa taruhu bitonan, pagi-pagi keluar mencari makan dalam keadaan tembolok kosong, pulang di sore hari tembolok sudah dipenuhi dengan makanan. Jadi tirulah burung yang tidak pernah pagi-pagi itu tidur pagi, nggak pernah keluar untuk mencari rezeki. Contoh yang lain, ketika Qabil membunuh Habil, bingung ini diapakan? Faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Akhirnya datang burung, dia mengorek-ngorek tanah, akhirnya lubang, temannya yang mati kemudian dimasukkan ke dalam lubang itu. Ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi. Malu saya. Ternyata burung hari ini mengajari aku bagaimana cara mengubur saudaraku. Contoh yang lain tentu burung hudhud. Ini ketika Nabi Sulaiman punya pertemuan khusus yang dihadiri oleh umatnya, baik dari kalangan manusia, binatang dan jin. Malila arol hudhud amkana minal ghaibin. Loh, kenapa hudhud tidak terlihat? Apakah dia bolos? La adbahannahu aw la u'adzibannahu adzaban syadida. Benar-benar akan aku sembelih atau aku siksa dengan siksa yang pedih, atau kalau dia ingin lolos dari hukuman ini, dia harus datang membawa alasan kenapa dia tidak hadir. Nah, ternyata burung hudhud ini sangat cerdas ketika di surat An-Naml. Saya yakin kisahnya pernah Bapak dapatkan di bangku sekolah, cuma tidak terlalu detil. Ternyata burung hudhud akhirnya datang di surat An-Naml ayat 23, 24, 25, 26. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhun wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Wahai Sulaiman, maaf saya terlambat, itu ada alasannya. Aku dapati ada seorang perempuan yang menjadi ratu di sebuah negeri. Dia dianugerahi banyak kekayaan dan dia punya arsyun azim. Di sini diterjemahkan singgasana yang besar. Wa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Aku lihat si ratu itu, Ratu Bilqis, dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Berarti kan tahu yang disembah hanya Allah, bukan matahari. Kenapa mereka menyembah matahari? Setan telah menjadikan indah bagi mereka perbuatan buruk itu. Berarti provokatornya adalah setan. Ayat 25, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabwa fis samawati wal ardi ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
Mereka tidak menyembah Allah, padahal Allah yang mengeluarkan apa saja yang terpendam di langit dan di bumi. Terpendam di langit berarti air hujan, terpendam di bumi berarti barang tambang dan lain sebagainya. Kenapa tidak Allah? Malah yang disembah adalah matahari. Nah, letak puncak kecerdasan si burung hudhud ada di ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arsyil azim. Allah tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Dia. Allah lah yang memiliki arasy yang agung. Bapak perhatikan ujung ayat 26 dan ujung ayat 23. Ketika menyebut singgasana milik Ratu Bilqis ditampilkan dengan apa? Arsyun azimun pakai tanwin. Ratu Bilqis betul punya singgasana, tapi arsyun azimun pakai tanwin. Tapi begitu aras yang dimiliki oleh Allah, ayat 26, al-arsyu atau al-arsy al-adim pakai alif dan lam. Coba di sini yang pernah nyantri siapa? Pernah masuk pesantren? Pesantren kilat pernah? Ya. Jadi kalau santri itu akan paham satu kata ditampilkan pakai tanwin atau tidak pakai tanwin tapi pakai alif dan lam. Kalau pakai alif dan lam dalam bahasa Inggris itu the. Ya, berarti itu sudah jelas spesifik yang sebenar-benarnya. Kalau pakai tanwin itu belum jelas. Maksudnya begini, maka penterjemah menyebut Arsyun Adim versi milik Ratu Balqis singgasana yang besar. Tapi aras milik Allah tidak disebut dengan singgasana, tapi langsung diterjemahkan aras bukan besar, yang agung. Harusnya kan sama-sama singgasana yang besar. Karena arsyun adim yang kedua al-arsyu al-adim, yang arsyun adim singgasana besar. Tapi yang milik Allah singgasananya tidak disebut singgasana tapi arsy. Tidak besar tapi agung. Berarti aras yang sebenar-benarnya adalah aras milik Allah. Kembali ke surat Yusuf. Contoh lagi bahwa burung itu dalam konotasi positif adalah burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung ababil. Bisa membawa bebatuan dari neraka. Bisa dibayangkan, batu dari neraka bisa dicengkram oleh burung ababil. Ada juga alam taro annas samawati wal arda yus'a. Alam taro annallaha yasjudu man fis samawati wal ardi wa tayru safatin. Tidakkah engkau perhatikan yang di langit yang di bumi semuanya bersujud, bertasbih, memuji Allah, termasuk burung-burung yang sedang mengepak-kepakan sayap di angkasa. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Semua makhluk termasuk burung, mereka sudah paham bagaimana cara salat dan bagaimana mereka bertasbih. Berarti burung sambil terbang itu sambil bertasbih. Kalau orang sambil nyetir, sambil nyetel musik, itu kan beda. Jadi burung dalam konotasi positif itu jauh lebih banyak. Baik, kalimat yang lain yang perlu dipelajari. Nah, ujung ayat inna naraka minal muhsinin. Ayat 37.
kok 3 bukan 7, 36. Sesungguhnya kami berdua memandangmu termasuk orang yang bagus, orang yang baik. Jadi baru bertemu dengan Yusuf sudah punya kesan Yusuf itu muhsin, orang yang baik. Ternyata ini diulang lagi nanti di ayat-ayat selanjutnya ketika saudara Yusuf bertemu pertama kali dengan Yusuf. Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak tahu kalau yang di depannya itu adalah Yusuf yang dulu pernah dia buang. Saudaranya datang ke istana dengan harapan mendapatkan bahan makanan karena sedang masa paceklik. Ternyata rombongan saudaranya mengatakan, inna naraka minal muhsinin, kami seluruh rombongan yakin Anda adalah muhsin. Itulah orang baik. Jadi baru bertemu orang sudah yakin pasti ini orang baik. Jangan sekali bertemu orang sudah menghindar, dilihat dari wajahnya ini wajah bukan beres, bukan orang beres, akhirnya orang menghindar. Jadi jangan sampai kita punya penampilan yang membuat orang tidak nyaman dengan kedatangan kita. Seperti ada khotib datang, dari penampilan itu jamaah udah nggak nyaman, udah rambutnya keriting, gondrong, tidak disisir, pecinya begini lagi, terus bajunya kelihatan kalau belum disetrika. Sampai akhirnya karena beliau punya korup semacam perkumpulan khotib, akhirnya maaf khotib yang Anda kirim khutbahnya bagus tapi penampilannya tidak menarik, tolong untuk ke depan tidak hadir lagi di masjid kami. Jadi dilihat dari penampilan pertama orang kesannya sudah tidak nyaman. Baik, ayat 36 selesai. Sudah 5 masalah kita selesaikan di ayat 36. Masuk ayat 37. Qala la ya'tikuma ta'amu turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Berarti apa? Minuman itu termasuk makanan, karena yang diceritakan saya memeras anggur, saya membawa roti. Dalam bahasa Arab, mau makanan mau minuman itu disebut mat'umat, sesuatu yang dimakan. Nah, makanya sebelum kamu cerita tentang ini, kamu ceritakan tentang apa yang kamu makanan yang kamu bawa tadi, aku sudah bisa mentakwilkan mimpi kalian berdua. Atau dengan bahasa mudah, kamu berdua gak usah cerita, aku tahu tadi malam mimpi kamu seperti itu. Tapi kalimat berikutnya itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Itu bukan kepintaran saya, ini ilmu dari Tuhanku Allah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir atau kiamat. Pelajaran yang bisa diambil. 1. Apakah Yusuf tahu perkara goib? Jadi jangankan kalian cerita, kalian belum cerita aku sudah tahu kalian tadi malam mimpinya begitu, dan aku sudah bisa mentakwilkan mimpi kalian berdua. Akhirnya para ulama membahas apakah Yusuf tahu perkara goib. Jawabannya iya. Tapi perkara goib itu zalikuma mimma 'allamani rabbi, karena Allah yang mengajarkan aku. Berbeda dengan setan, mendapatkan perkara goib, tahu kejadian yang akan datang, yang akhirnya disampaikan kepada para dukun,
karena setan bercokol di langit untuk menyadap, mendengar berita-berita yang sedang dibicarakan oleh para malaikat seputar kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti nyuri. Maka Rasulullah disebutnya apa? Mustarikus sam'i, pencuri-pencuri berita dari langit. Nah, mana dalilnya? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu yang tahu perkara gaib, tidak mungkin yang gaib itu diberitahukan kepada siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan rasul. Berarti para rasul itu diberi keistimewaan tahu perkara gaib. Sekarang apa perbedaan pengetahuan terhadap masalah gaib antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya? Dari Adam sampai Nabi Isa, mereka tahu perkara gaib berdasarkan ayat ini di surat Jin tadi. Tapi Rasulullah juga tahu perkara gaib. Apa bedanya? Di YouTube itu ada perbincangan diskusi sesama ulama Al-Azhar. Di antaranya ada di situ ada Syekh Mutawalli Asy'arawi, ada Syekh Al-Ghazali, ada beberapa syekh yang saya tidak kenal namanya. Bagi yang pernah nyantri, bagus kalau nyetel YouTube ceramah ulama-ulama Timur Tengah, biar tahu bagaimana ulama-ulama itu membawakan bahasa Arab dengan dialek bahasa Arab. Lebih bagus lagi kalau ulama Saudi dan ulama Mesir itu disimak, karena dialek orang Mesir dengan orang Arab itu berbeda. Ya, contohnya orang Mesir itu tidak bisa mengucapkan huruf jim, pasti gim. Subhanalladzi asra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, saya perhatikan dari dialog itu para ulama, profesor-profesor, ternyata di situ ada salah satu pembahasan. Apa bedanya pengetahuan masalah gaib antara Rasulullah dengan ulama-ulama terdahulu? Ternyata para nabi terdahulu tahu perkara gaib itu ala tariqati as-sam'iyat, hanya sekedar mendengar informasi dari Jibril. Nanti di kuburan itu ada siksa, itu hanya mendengar. Tapi Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril dan melihat langsung. Berapa kali Rasulullah melihat siksa-siksa kubur, tidak hanya mendengar tapi juga melihat. Kan ada siksa kubur Rasulullah hanya mendengar. Contohnya sedang jalan-jalan, tiba-tiba beliau berhenti. Innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Amma ahaduhuma la yastansihu minal baul. Nah, yang ini dulu kalau kencing tidak cebok. Yang ini yamsi bin namimah, kemana-mana ngerumpi, ngegosip. Lah, ini ibu-ibu kok senyum-senyum ini, kenapa ini? Apa punya tetangga suka gosip? Ya. Nah, jadi akhirnya Rasulullah menancapkan pelepah kurma. Berarti tahu siksa kubur berdasarkan pendengaran. Tapi Rasulullah juga berkali-kali melihat. Seperti rajulun yusarsiru sidquhu ila manfirahi wa yusarsiru sidquhu ila ainaihi wa yusarsiru sidquhu ila unukihi. Ada orang digergaji sampai hidung, sampai mulut, terus sampai tengkuknya. Rasulullah melihat.
bertanya kepada malaikat Jibril, hada rajulun yagdu min baitihi fayakdib fayablughul afaq. Orang ini men-share berita yang bohong, akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berarti berita hoax itu hukuman di kuburannya adalah yang bersangkutan akan digergaji mulut, hidung sampai tengkuknya. Dilihat oleh Rasulullah. Termasuk orang yang berenang di lautan yang penuh dengan darah. Ketika dia sudah tidak kuat dengan bau aroma darah, dia berenang ke pinggir, ternyata sudah disambut malaikat dengan batu-batuan dimasukkan ke dalam mulutnya, betul-betul masuk perutnya. Akhirnya orang ini nggak kuat karena akan dimasuki lagi batu-batu yang lain, dia berenang ke tengah. Begitu sudah tidak kuat, dia berenang lagi ke pinggir dijejalkan batu lagi. Ternyata orang ini dulu di dunia makan dari hasil riba. Jadi Rasulullah itu tidak hanya informasi dari malaikat Jibril, tapi mendengar dan menyaksikan. Puncaknya ketika beliau Isra dan Mi'raj, tahu al-jannatu wan nar, dan beliau tahu bagaimana kondisi 7 langit beserta Sidratul Muntaha. Baik. Nah, kemudian kemampuan Yusuf ketika mentakwil mimpi ini ditampilkan dengan mimma 'allamani Rabbi. Saya lihat terjemahannya. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Mimma, sebagian. Kalau terjemahan yang lebih mudah, sebagian kecil ilmu yang Allah berikan kepada saya. Sedikit ilmu. Berarti spesialisasi Yusuf sebagai orang yang bisa mentakwil mimpi itu hanya sebagian, hanya sedikit ilmu. Berarti kalau di dunia ini ada spesialisasinya sampai tahu urusan jantung manusia, akhirnya mendapatkan gelar profesor, pinter, luar biasa, pakar, dia hanya sedikit saja. Saya yakin dia jago di ilmu kedokteran, tapi coba ngotak-ngatik motor belum tentu bisa. Betul, dia membedah dada, jantung dibuka bisa, tapi coba motor. Ini motor turun mesin bagaimana caranya? Mungkin dia bisa bongkar, tapi masang lagi tidak bisa. Itu menunjukkan apa? Sebagian. Termasuk Ustadz jago hafal 30 juz, tapi coba ditanyakan ilmu-ilmu yang lain, boleh jadi dia kebingungan. Baik, nah kemudian kalimat terakhir di ayat ini, Yusuf mengatakan, aku tinggalkan kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula iman kepada hari akhir, mereka kafir. Nah sekarang berarti ada satu kelompok Allah tidak diimani, demikian juga akhirat tidak dipercaya. Tapi ada orang yang iman kepada Allah tapi tidak percaya kepada hari kiamat. Inilah kaum kafir Quraisy. Berapa kali Allah menyebut dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada masyarakat Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka beriman kepada Allah. Tapi kalau diterangkan hari kiamat, aidza kunna idaman wa rufatan a inna lafi khalqin jadid. Mosok ada hari kiamat, padahal kita sudah jadi tulang belulang yang sudah berserakan. Mosok ada kiamat? Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan tulang belulang? Berarti kan mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Kepada Allah percaya. Ada yang tidak beriman kepada Allah tapi kepada hari kiamat dia percaya. Inilah kaum Nasrani. Imannya kepada Allah dinyatakan tidak sah karena laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti kan imannya tidak benar.
Salah, dinyatakan kafir. Tapi orang-orang Kristen percaya nanti pasti ada hari kiamat, dan mereka merasa nyaman karena sudah dibaptis dan Yesus Kristus akan menebus seluruh dosa yang telah mereka perbuat. Jadi orang-orang yang rajin ke gereja itu percaya kiamat itu pasti ada. Baik, ayat selanjutnya kita percepat, ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Aku mengikuti milah, di sini diterjemahkan agama, nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berarti di sini ada kata-kata millah. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar milah Ibrahim. Kalau disebut milah Ibrahim itu apa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Itulah inti ajaran milah Ibrahim. Agama yang dibawa oleh Ibrahim, intinya kami tidak mungkin berbuat syirik. Karena di pengajian populer istilah milah Ibrahim. Nah, kemudian di sini ayat ditutup kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, kan ada, apakah yang disebut bersyukur? Macam-macam. I'malu ala Dawuda syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai ungkapan syukur. Berarti orang yang tiap hari bekerja mengais rezeki, dia telah bersyukur. Maka Rasulullah bersabda, kana Dawudu la ya'kulu illa min amali yadihi. Daud tidak pernah makan kecuali hasil kerja dari tangannya sendiri. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah, i'malu ala Dawuda syukra, bekerjalah wahai Daud, keluarga Daud sebagai ungkapan syukur. Maka bapak-bapak dari Senin sampai Jumat pagi-pagi keluar bekerja, itu dianggap telah bersyukur. Sehingga kalau khotib setiap Jumat, marilah kita bersyukur kepada Allah. Nah, bekerja itu bagian dari syukur. Atau syukur itu sebagaimana Rasulullah menunaikan sholat tahajud, afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Berarti beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah itu bagian dari syukur. Nah, ayat ini di surat Yusuf, syukur adalah berbuat atau tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Siapa yang bertauhid, menjauhi noda syirik, berarti dia dinilai bersyukur. Nah, di sini kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Berarti mayoritas manusia berbuat syirik. Akhirnya terkumpul, syukur itu tauhid, syukur itu melaksanakan ketaatan, syukur itu bekerja mencari rezeki untuk menghidupi diri sendiri tanpa harus menjadi beban orang lain. Terkumpul syukur itu secara dunia dan secara agama. Secara agama tauhid lurus dan melaksanakan ketaatan. Secara dunia dia bekerja tidak menjadi beban bagi orang lain. Satu ayat lagi. Mata ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai temanku, kedua penghuni penjara, mana yang lebih baik? Tuhan yang bermacam-macam atau Allah yang Maha Esa?
yang maha perkasa. Maksudnya mana yang lebih baik? Orang punya prinsip Tuhannya cuma satu atau Tuhannya banyak? Biar bapak-bapak paham, ibu-ibu mengerti. Contoh di Indonesia, Indonesia itu termasuk negara yang Tuhannya banyak. Petani itu banyak yang memberikan sesajen kepada Dewi Sri, minta agar hasil panennya baik. Ternyata nelayan Tuhannya bukan Dewi Sri tapi Nyi Blorong atau Nyi Roro Kidul, maka kepala kerbau dilempar, dilarung ke laut. Berarti mencari rezeki itu beda-beda versi. Anda petani berarti Dewi Sri, kalau Anda pelaut pencari ikan berarti Nyi Roro Kidul. Itu belum pedagang biar laris di tokonya ada semacam sesuatu yang digantung dan itu pasti pemberian dari dukun. Berarti Tuhannya bukan Dewi Sri dan bukan Nyi Roro Kidul, Tuhannya adalah si dukun. Itu menunjukkan bahwa Tuhannya bermacam-macam. Kalau kaum muslimin mencari rezeki, mau pelaut, mau saya bertani, mau saya berdagang, yang diminta adalah Allah. Caranya bagaimana? Satu, ketika bapak-bapak sholat subuh itu kan melaksanakan 2 rakaat sholat fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Berarti yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu harusnya merasa kaya raya. Hari ini saya sudah punya harta kekayaan melebihi dunia dan seisinya. Jadi yang miskin-miskin jangan lupa ini roh dari sholat fajar. Akhirnya setelah itu sholat subuh. Begitu sholat subuh selesai berzikir, salah satu zikir khas ba'da subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta rezeki yang thayyib. Nah, jadi tadi sudah merasa kaya, habis itu minta rezeki yang thayyib. Ba'da subuh bekerja, karena siapa yang keluar ba'da subuh untuk bekerja, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku yang di waktu bukur itu antara subuh sampai matahari terbit sudah keluar untuk mencari rezeki. Itu caranya mencari rezeki. Sudah merasa kaya karena sholat fajar, habis itu minta rizqan thayyiba, setelah itu betul-betul keluar mencari rezeki. Caranya begitu. Bukan ke Dewi Sri, bukan ke Nyi Roro Kidul, bukan ke dukun mencari jimat-jimat yang ditempelkan di atas tokonya masing-masing. Selesai sampai ayat 39. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, saya tidak pernah membatasi pertanyaan. Mau nanya warisan silahkan. Ya. Berlebih-lebihan dalam bertoharah dan berdoa itu gimana? Jadi tidak boleh berlebihan dalam toharoh. Itu Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah hal fil ma'i min syaraf, apakah penggunaan air itu tidak boleh boros? Naam wa in kunta ala nahrin jarin, betul meskipun engkau berwudu di sungai yang airnya deras, itu nggak boleh boros. Berarti kalau buka keran lebar-lebar itu nggak boleh. Maka saya terkesan dengan salah satu tulisan di tempat wudu, hemat air, sempurnakan wudu. Berarti apa? Airnya hemat tapi wudunya syar'i. Bukan kerannya dibuka lebar-lebar. Udah lebar-lebar sambil ngobrol lagi, akhirnya kan lama. Itu berlebihan dalam toharoh. Nah sekarang berlebihan dalam berdoa. Itu hadis berkenaan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memperhatikan anaknya, kalau berdoa kok lama.
Akhirnya didekati oleh bapaknya. Ternyata anaknya kalau berdoa dirinci satu persatu. Ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah. Aku ingin mendapatkan bidadari. Disebutkan matanya, pipinya, tinggi badannya, rambutnya. Terus ketika aku di surga nanti ingin makanan, disebutkan satu per satu. Mungkin kalau ibu-ibu, ya Allah saya pengen nanti ketemu hokben lagi ya Allah, pengen ketemu bakso bujangan lagi ya Allah, disebut satu persatu. Nah, akhirnya ditegur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ai bunayya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhiri ummati qaumun ya'taduna fid du'a wa iyyaka an takuna minhum. Wahai putraku, Nabi pernah berpesan, nanti ada umatku kalau berdoa boros, jangan kamu seperti mereka. Ya sekarang itu banyak pengajian ditutup dengan doa, dibikin puisi panjang begitu sampai setengah jam, sampai orang udah bosan mengaminkan. 1 menit pertama aminnya masih amin amin, tapi begitu udah lewat dari situ akhirnya orang juga bosan. Maka doa itu apa? Singkat padat. Udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk enggak perlu diperinci satu persatu mendoakan orang yang meninggal dunia. Kan ada bapak ini bin ini Al-Fatihah, habis ini bapak ini bin ini Al-Fatihah, 1 jam baru selesai. Kenapa tidak Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Udah selesai, tersapu seluruhnya, nggak usah disebut satu persatu. Termasuk dulu pernah saya sampaikan, 3 orang dipanggil oleh Rasulullah, silahkan gantian berdoa, aku akan aminkan doa kalian. Si A berdoa, mumpung diaminkan Rasulullah, dia berdoa banyak. Si B berdoa dengan banyak juga. Orang ketiga Abu Hurairah, ternyata Abu Hurairah berdoa, ya Allah aku memohon dengan apa yang sudah diminta 2 temanku. Kan enak itu, gak usah capek-capek. Tambahannya 1, al ilmu la yunsa, kalau aku dapat ilmu saya tidak lupa lagi. Betul, habis itu otaknya adalah kaset, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah hafal sampai titik dan komanya. Itu Abu Hurairah. Jadi doa jangan terlalu panjang. Saya pernah dulu haji pertama kali, banyak yang nitip kertas, tolong nanti kalau di Arafah doakan. Wah banyak itu kertas. Saya gak mau bacakan satu persatu. Ya saya berdoa, ya Allah kabulkan semua pesan-pesan teman-teman saya yang di tanah air yang ingin didoakan, kabulkan keinginan-keinginan mereka. Selesai. Allah itu tidak perlu dirinci. Allah lebih tahu. Saking keselnya Ustadz Syuhada Bahri minta didoakan banyak orang, nah, udah doanya gini aja, ya Allah engkau tahu yang ku mau. Selesai. Ada pertanyaan lain? Ya, jadi doa jangan banyak-banyak. Termasuk punya anak, coba Nabi Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Saya pengen punya anak yang thayyib. Udah. Mengenai thayyibnya nanti mungkin pinter atau ganteng atau nurut, pokoknya itu thayyib. Ada yang lain? Ya. Itu boleh kalau bareng-bareng. Seperti ketika saya khutbah Jumat, menutup khutbah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Bukan ini. Nah kalau sendiri ya itu boleh saja. Jadi yang kena rezeki yang thayyib tidak hanya saya tapi satu keluarga besar. Nggak masalah. Ada yang lain?
di luar pembahasan. Masih ada waktu 6 menit. Ustaz, Ya. ini kisah tentang para nabi dan rasul. Ya. Ini pengetahuan saya ini, nabi dan rasul yang dalam tanda kutip lebih enak itu, kayak Nabi Sulaiman. Oh gitu. Bukan nabi-nabi yang lain gitu kan. Ya. Ujiannya terlalu berat bagi yang lain. Sulaiman kayaknya nggak ada ujian itu. Terlalu berat. Ustaz. Oh ya. Jadi gini. Ujian itu wa nabluukum bil khairi wasyarri. Kami akan berikan ujian bagi kalian dengan khair, dengan satu kebaikan atau dengan keburukan. Jadi yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang kaya itu ujian, jangan dikira itu bukan ujian. Banyak orang lulus diuji kemiskinan, oh banyak, para sahabat buktinya. Banyak juga diuji dengan kekayaan dan lulus. Contohnya apa? Abdurrahman bin Auf atau Hakim bin Hizam atau Sa'ad bin Rabi atau Abu Tolhah. Tapi tidak sedikit diberi kekayaan, gagal, tidak bersyukur. Contohnya apa? Korun. Dulu kan taat min qaumi Musa disebut oleh Allah, dia termasuk muridnya Nabi Musa. Begitu kaya, sombong, ketika ditanya tentang kekayaannya, innama utituhu an ilmi. Saya kaya karena saya pintar. Allah sudah tidak disebut-sebut lagi. Nah, Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kekayaan, kalimatnya adalah di surat An-Naml. Ayat berapa ini? Kalau di ayat yang lain, dzalika min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Kekayaan yang melimpah aku miliki itu sebenarnya ujian dari Robku untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Jadi Nabi Sulaiman itu betul punya kekayaan, tapi tetap itu bagian dari ujian. Kaum Saba kufur ketika diberi limpahan nikmat. Sampai-sampai begini, orang Saba itu kalau punya kutu, berjalan aja di bawah pohon mereka. Pohon-pohon itu kan buah-buahnya Masya Allah. Sampai-sampai siapa yang berjalan di bawah pohon yang punya penyakit akan rontok, kutu akan berjatuhan mati. Justru ketika mereka seperti itu lupa kepada Allah. Jadi kaya itu belum tentu menyenangkan. Maka kepada siapa yang kaya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan terlalu bahagia dengan kekayaan karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang terlalu puas dengan kekayaan yang ada. Kenapa? Karena kaya terkesan lebih menguntungkan daripada miskin. Itu secara dunia, tapi secara akhirat sebenarnya miskin lebih beruntung daripada si kaya. Kenapa? Yudkhalu fuqara'ul muhajirina ala aghniya'in biqadri khamsi mi'asanah. Orang fakir masuk surga 500 tahun lebih awal. Jadi 500 tahun lebih awal masuk surga daripada orang kaya. Maka di Sunan At-Tirmidzi kan 2 orang berteman, satu miskin, satu kaya. Sama-sama mengadakan perjalanan ke surga. Si miskin sudah bahagia, bingung, ini teman saya kok gak masuk-masuk. 500 tahun kemudian baru masuk. Ditanya, ternyata hisabku sudah selesai, aku berhak masuk surga. Rupanya setelah itu 500 tahun aku dihisab terhadap seluruh harta yang aku miliki.
semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak daftar pertanyaan dari Allah. Padahal kaidah harta itu halal itu dihisab, haram diadab. Berarti halal tetap bermasalah. Semakin banyak pertanyaan dari malaikat, dari Allah. Tapi tolong jangan sampai wah mendingan saya jadi orang kaya, akhirnya banting setir seluruh hartanya diinfakkan, akhirnya dia menjadi miskin. Itu juga keliru. Karena hadis ini yang tadi orang fakir masuk surga lebih awal itu buat orang miskin. Tapi buat orang kaya hadisnya ada lagi. Jadi jangan sampai yang terlanjur kaya terus pengen jadi miskin, itu keliru. Karena ada hadis innaka intadara warasataka agniya khairun laka min antadarahu ma'alatan yatakaffafunan nas. Kamu meninggalkan harta kekayaan yang banyak untuk anak cucu itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Jadi kita mati anak kaya itu jauh lebih baik. Berarti jangan biarkan anak kita miskin. Jadi begitu, tetap itu bagian dari ujian. Karena kadang-kadang orang kaya kalau sudah kaya juga terujinya banyak, diantaranya di bab nikah. Ketika dia kaya menikahkan anak, yang diundang tetap orang-orang kaya. Akhirnya apa? Syarrut ta'amul walimah. Sejelek-jelek acara makan-makan adalah makan walimah. Yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang miskin dilupakan. Kenapa? Orang kaya kalau diundang itu nama kita harum. Pak Bupati, Pak Menteri, apalagi Presiden. Ini yang datang. Makan minumnya berdiri lagi. Bukan. Karena gini, kalau orang kaya diundang, amplopnya pasti tebal. Kalau si miskin, mungkin amplopnya kosong. Yang kedua, ketika ada makanan, orang kaya kan sudah biasa makan enak. Biasanya orang kaya itu sudah banyak pantangan. Ini nggak boleh, itu jangan, kan begitu. Akhirnya terhadap makanan itu apa? Seleksi, diseleksi dulu mana yang aman buat tubuh saya. Kalau orang miskin koleksi, wah langsung itu cobot ngumpung ini ada makanan enak. Itu bedakan seleksi dan koleksi. Kalau orang Inggrisanya menyebut kokoro mangi mulud. Nah, bagi yang bukan orang Inggris pasti gak paham kokoro mangi mulud. Selesai ya Bu ya, nggak ada pertanyaan lagi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.